Apa benar Linux itu cocok buat programmer? Halo semuanya, kembali lagi di Fusion Project dan kali ini kita akan membahas Linux itu apakah benar cocok sih buat programmer. Oke, kalau ditelaah Linux itu memang cocok buat semuanya, buat orang kantoran, buat orang programmer atau mungkin buat akademi sekolahan, semuanya cocok. Cuma tergantung penggunaannya. Jadi Linux cocok buat programmer emang iya, karena dalam sistem Linux itu sudah tertanam eh, banyak bahasa pemrograman yang langsung kita gunakan tanpa harus menginstalnya. Kalau di Windows itu sendiri, kalau kita mau memakai bahasa pemrograman Python, Java atau C++ itu harus menginstal terlebih dahulu, bahkan harus download dulu di website resminya. Namun kalau di Linux ini kita nggak perlu menginstalnya karena sudah include dalam sistem operasinya. Nah, dan fun fact juga kalau di Linux itu banyak digunakan developer ketika mendeploy ke server, dan di server kebanyakan servernya itu menggunakan server dengan sistem operasi Linux. Jadi Linux emang wajib dipelajari bagi developer. Oke, di sini saya udah merangkum ada 6 bahasa pemrograman yang sudah terinclude di Linux. Nah, apa aja? Dan di sini saya menggunakan Elementary OS, ya, dimana Elementary OS itu turunan dari Linux Ubuntu, dan sedangkan Linux Ubuntu itu turunan dari Linux Debian. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu adalah shell. Nah, shell ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk perintah-perintah sistem operasi dalam Linux. Shell ini berekstensi sh, dan kata lain dari shell ini adalah bash atau yang lain. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahasa pemrograman sistem, perintah-perintah sistem di Linux itu sendiri. Oke, saya contohkan di sini. Saya buat file hello bash.sh, nano hello bash dengan ekstensi sh. Oke. Nah, untuk penulisannya di sini saya akan menampilkan hello world, dituliskan echo t2 hello world bash. Oke. Nah, di sini tanpa petik koma, jadi eksekusinya hampir mirip-mirip sama Python lah gitu. Oke, di sini saya save. Lalu langsung saya jalankan. Untuk menjalankannya ketikkan bash, lalu nama file shell tadi hello bash dot, jangan lupa eksekusinya. Nah, dia akan memunculkan tulisan hello world bash. Tadi saya tuliskan itu. Yang kedua adalah bahasa AWK. Kalau ditambah WK lagi, AWK bukan? Oke, jadi ya bahasa AWK ini memang jarang orang tahu sih. Ya, bahasa AWK ini emang ditujukan bagi Linux karena digunakan untuk pemformatan teks di Linux. Nah, bahasa AWK ini sangat unik, jadi nggak ada ekstensinya, jadi langsung nama file tapi tanpa ekstensi. Nah, bagaimana cara buatnya? Di sini saya buat namanya dengan hello awk. Nah, lalu di sini untuk menampilkan hello world, ketikkan begin untuk membuka programnya, lalu print hello awk. Oke, di sini tanpa titik koma ya. Dan setelah itu saya save.
Nah, untuk menjalankannya sangat unik sekali teman-teman. Jadi untuk menjalankannya itu ketikkan awk lalu F itu maksudnya pemformatan dan nama file tadi hello awk. Nah, dia akan memunculkan tulisan hello awk. Yang ketiga adalah bahasa Perl. Nah, itulah pokoknya. Nah, jadi kalau kalian mengenal istilah hacking, jadi Perl itu banyak digunakan para hacking untuk menghack suatu sistem. Wow, keren. Oke, jadi untuk membuat bahasa Perl ini memerlukan ekstensi PL. Nah, gitu. Nah, untuk membuatnya ketikkan di sini saya buat file dengan nama hello Perl. Jangan lupa ekstensi filenya PL. Nah, untuk menampilkan tulisan hello world sangat simple sekali teman, hampir sama kayak shell tadi. Cuma di sini nanti ada titik komanya. Jadi di sini saya tulisan print, lalu hello Perl. Nah, jangan lupa untuk titik komanya. Setelah itu kita save. Nah, untuk menjalankannya kita ketikkan Perl, lalu nama filenya hello Perl, lalu ekstensinya. Nah, ups, agak salah ya. Jadi ini tadi nggak kasih new line, jadi campur gitulah. Oke, yang keempat adalah bahasa yang familiar lagi nge-hype saat ini. Nah, mungkin lagi tahulah yang sering digunakan para data scientist atau machine learning dan lain-lainnya. Kalau bukan lagi bahasa Python. Nah, di sini bahasa Python ini sudah include di Linux itu sendiri. Nah, untuk mengeceknya seperti biasa, kalau di Linux itu ada dua versi Python, yaitu versi 2 sama versi 3. Meskipun di versi 2 itu sudah tidak didukung oleh Python ketika video ini dibuat di tahun 2022 ini. Nah, karena juga alasan sudah jadul ya, jadi disarankan untuk pakai Python 3. Nah, di sini untuk mengeceknya kita ketikkan Python lalu version. Ups, salah, kurang satu disk lagi. Nah, di sini untuk default Pythonnya 2 ini versi 2.7. Sedangkan untuk Python 3 di sini sudah versi 3.8. Meskipun ketika video ini dibuat versi Python udah ada 3.10. Wow, baru banget. Nah, untuk menjalankan dan membuat file Python filenya harus berekstensi py. Tempatnya di sini saya hello Python dan ekstensinya .py. Nah, untuk menampilkan hello world kita ketikkan print lalu awal hello Python dan kita tutup dan tidak pakai titik koma. Oke, lalu kita save. Lalu kita jalankan. Untuk menjalankan Python ini saya pakai Python 3 yang lebih baru. Python 3, nama filenya hello Python, lalu ekstensinya .py. Nah, dia menampilkan tulisan hello world. Yang kelima adalah bahasa C++. Nah, ini bahasa yang udah mendukung OOP sih. Beda sama bahasa yang terdahulunya, itu ini udah mendukung OOP. Dan di sini untuk mengeceknya kita ketikkan perintah g++ version. Nah,
dia di versi 9.3. Nah, itu maksudnya apa? Jadi menggunakan GNU compiler. Jadi beda bahasa C++ ini beda dengan bahasa yang lain. Jika bahasa yang lain itu menggunakan interpreter, di bahasa C++ ini menggunakan compiler. Jadi dikompil dulu baru dijalankan. Oke, untuk membuatnya kita harus memakai ekstensi .cpp. Nah, cara buatnya nano hello cpp.cpp. Aslinya ekstensinya harus cpp. Nah, di sini untuk penulisan programnya nggak beda sama bahasa-bahasa yang tadi. Di sini ada aturannya. Jadi harus menginputkan include iostream. Nah, lalu harus memanggil using namespace std. Nah, jangan lupa titik koma. Lalu kita buat main functionnya, yaitu in main. Nah, di sini program utamanya akan dieksekusi di sini. Di sini saya mau menampilkan hello world. Hello world cpp. Nah, jangan lupa untuk mengasih endline. Dan di sini kita harus kembalikan ke nilai 0. Oke. Kita save. Lalu kita jalankan. Untuk menjalankannya udah beda, jadi beda sama bahasa-bahasa tadi. Kita harus compile dulu file cpp-nya ini. Untuk cara mengompilnya kita panggil g++ terus nama filenya hello cpp.cpp. Lalu untuk outputnya kita tuliskan namanya dengan hello. Oke, proses compile dan berhasil. Nah, untuk menjalankannya kita jalankan output compilernya tadi. Nah, caranya kita ini slash lalu hello. Nah, dia menjalankan file yang sudah dikompil tadi. Oke, selanjutnya ini bahasa yang paling tua sendiri, mbahnya dari bahasa-bahasa pemrograman, mbahnya dari bahasa C++, Python, terus PHP, terus Java juga. Nah, kalau bukan lagi bahasa C. Nah, ini. Jadi bahasa C ini sudah include di Linux. Jadi bahasa C itu bahasa yang membangun sistem operasi Linux, kata sejarahnya Linux itu. Nah, untuk mengeceknya kita ketikkan gcc version. Nah, ini jadi hampir sama ya versi sama Linux C++ tadi. Nah, untuk membuatnya hampir sama kayak C++ tadi, cuma agak beda dikit penulisannya. Nah, untuk membuatnya jadi saya membuat file hello. Untuk ekstensinya itu ekstensinya .c. Oke. Nah, untuk programnya di sini tidak menggunakan include iostream, namun menggunakan stdio, standar IO. Nah, selanjutnya kita buat main function. Untuk programnya kita tulis, program utamanya kita tulis di sini. Nah, untuk menampilkan hello world kita tuliskan print f.
lalu di dalamnya sini hello C sini. Oke, tanpa pengembalian return nanti juga bisa. Kita save, lalu kita jalankannya sama dengan C++ tadi menggunakan compiler. Bedanya di sini menggunakan compiler GCC, kalau tadi kan G++. Oke, untuk menjalankan compilernya sama, jadi GCC, nama filenya hello_c.c, lalu /o hello C. Nah, ups, ada yang salah ternyata. Oke, jadi yang salah saya buka dulu di sini hello_c.c. Oh, di sini saya belum menambahkan .h. Oke, kita save dan kita compile lagi. Oke, berhasil. Lalu kita jalankan hasil compilernya tadi dengan cara sama dengan C++ tadi, terus nama hello C. Nah, ini jadi nggak lupa saya menambahkan baris baru. Oke, itu tadi bahasa pemrograman yang sudah include pada Linux. Meskipun di bahasa-bahasa lain itu ada bahasa penambahan, nggak cuma ini aja, tapi ada kayak Ruby, kayak Java, dan di sini saya merangkum secara default, secara umumnya banyak distro Linux itu tertanam beberapa bahasa ini. Oke, itu tadi video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa minum air putih. Bye bye.